Pak. Kapolda. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Iya Pak. Mengganggu Bapak ini sekali aja. Kami Polri Presisi setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia. Prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, hati berbakti. Polri Presisi, harapan masyarakat semua terhadap kami. Kami Bayangkara melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri Presisi untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Responsibilitas, transparansi, berkeadilan, sedia berbakti. Bakti untuk negeri. Polri Presisi. Responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri. Polri Presisi. Indonesia. Polri Presisi. Izin Pak, karena saya membuka. Iya boleh Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, shalom Bapak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Kapolda Kepri, Bapak Tabana Bangun. Ini kami sangat terkejut Pak, terkejut dan sangat bangga. Sebenarnya kemarin saya sudah rapat dengan Pak Gibran dan manajemen. Ayo ini ada Pak Kapolda baru, tolong agendakan kita datang ke sana silaturahmi ke Bapak. Tapi secara kaget terkejut saya kemarin dihubungi Pak Eko, Pak Joy, saya Pak Eko, Pak Kapolda besok akan berkunjung ke Batapos. Pak, ini bukan hoak kan Pak? Bener Pak, Pak Kapolda akan ke Batapos. Wah, saya sangat luar biasa Pak. Dan itu benar-benar terjadi. Sekarang kami sangat berterima kasih Pak. Kami sangat bangga Bapak
berkenan hadir ke Geraha Pena sama ke Batam Pos pagi ini, Pak. Izin Bapak saya memperkenalkan diri. Saya Joy Anton Joy Nahampun. Mohon izin Bapak, apakah berkenan Bapak? Ini saya, Pak. Terima kasih Pak Joy. Saya Anton Joy Nahampun, sebagai direktur di Batam Pos. Lalu di sebelah saya ini ada Pak Iqbal. Beliau adalah pemimpin redaksinya Batam Pos. Jadi semua konten yang ada di koran itu semua dipegang kendali oleh Pak Iqbal. Lalu ada Pak Herman. Pak Herman ini manajer pemasarannya Batam Pos. Jadi semua sirkulasi peredaran koran se-Kepri yang oplah kita sekarang ini sekitar 15.000 itu semua ada di tangan Pak Herman. Lalu ada Ibu Reni Sanova. Beliau adalah GM-nya Geraha Pena yang mengelola gedung ini, Pak. Nah, jadi gedung ini Geraha Pena tidak hanya gedung perkantoran, tapi kita juga punya ballroom, punya convention center ya. Jadi ada 2 yang semua itu kami sewakan, Pak. Ini kekuatan grup kita, Pak. Lalu ada Mas Jeff, beliau adalah manajer keuangannya Batam Pos yang mengelola uangnya, yang mudah-mudahan akan terus bertambah. Lalu ada Pak Tri Agus, beliau manajer sosial media dan online-nya Batam Pos, online batampos.co.id. Traffic kita sekarang 1 juta kunjungan, dan juga semua sosial media Batam Pos. Puji Tuhan kita udah lengkap, Pak. Mulai YouTube, jadi Batam Pos sudah multi platform. Lalu ada Pak Ismanto. Pak Ismanto ini kata beliau adalah debt collector. Sebenarnya adalah manajer piutang dan penagihan. Lalu ada Ibu Levina. Ibu Levina ini adalah manajer iklan yang mencari pundi-pundi pendapatan untuk Batam Pos, Pak. Lalu ada Ibu Elmi. Ibu Elmi ini adalah manajer umum dan HRGA-nya Batam Pos. Ibu rumah tangganya di sini, Pak. Nah, ada Ibu Umi juga, sekretaris redaksi. Mungkin itu perkenalan awal dari kami, Pak Tabana. Sekali kami terima kasih. Mungkin berkenan ada arahan untuk kami dari Bapak Kapolda. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari yang berbahagia ini. Kita bisa bertemu dalam suasana penuh kekeluargaan tentunya. Yang kami hormati Bapak Antoni Joy Nahampun selaku Direktur Batam Pos. Yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dari staf jajaran Batam Pos. Kami hadir di sini dalam rangka warga baru lah begitu, Pak, di Kepulauan Riau ini, supaya saling mengenal dengan masyarakat, teman-teman media. Maka kami mencoba untuk hadir di sini dan sudah diberikan waktu yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan Batam Pos yang memang saya pikir pasti sibuk. Nah, begitu. Dan saat ini sudah tadi saya lihat komputernya sudah berhenti semua. Ini suatu penghargaan bagi kami selaku warga baru di sini. Sebelumnya kami pindahan dari Polda Riau. Provinsi Riau itu dengan Provinsi Kepri ini dulu satu sebetulnya. Polda Riau dan Polda Kepri ini dulu satu, Pak. Jangan-jangan media Riau dan media Kepri juga satu dulu. Satu pimpinan. Gitu ya. Jadi budaya masyarakat dan sebagainya tentunya sama, hampir sama. Oleh karena itu, walaupun kami datang dari Polda Riau, dengan penuh kehangatan, saya pikir kita di sini bisa merajut hubungan silaturahmi yang baik, terutama dengan media Batam Pos yang diawali pada kesempatan ini kami diterima dengan senang hati tentunya. Saya bersama-sama dengan rekan-rekan PJU di sini, ada di sini Pak
Dirkrimum Pak. Saya sendiri belum hafal sekali nama-nama beliau ini Pak, karena saya orang baru, saya takut salah, jadi saya bawa contekan Pak. Pak Dirkrimum Kombes Jeffrey Ronald Korlikian Siagian Pak. Beliau sudah lebih lama dari saya. Kemudian beliau ini Pak Dirkrimsus Pak Kombes Nasriadi pindahan dari Polda Sulut Pak. Baru 1 minggu juga, mungkin 2 minggu di sini ya Pak. Dia yang di koran hari ini Pak. Mana Pak? Oh iya, iya. Ini beliau Pak. Beda di koran dengan beda di sini Pak. Kemudian Pak Dirpol Airut Pak Kombes Boy Herlambang Pak. Selamat datang Pak. Pernah dinas di sini Pak. Pak Kapolres juga. Kemudian Pak Kapolresta Barelang mungkin gak asing lagi Pak Kombes Nugroho. Banyak di koran. Iya. Beritanya izin ya, nggak cuma sampai jembatan Satu Barelang, sampai Jakarta juga. Oh gitu ya. Iya Pak. Jadi Pak, kehadiran kami di sini, sebagaimana saya katakan tadi, untuk mempererat hubungan silaturahmi kita antara kepolisian daerah Polda Kepri dengan media, terutama Batam Pos yang memang saya dan kami mempertimbangkan dan melihat bahwa Batam Pos adalah salah satu media yang telah ikut menyumbangkan berbagai masukan kepada masyarakat dan pemerintah, termasuk di Polda Riau ini, sehingga kami mencoba membina Polda Kepri ya. Di sana pun tadi saya katakan di sini pun Polda Riau lagi. Ini masih belum move on Pak. Kayak gitu. Saya kadang ke kantor Polda sana Pak, Polda Kepri, takut lagi salah saya. Itu lama sekali baru sampai Polda. Kayak gitu, karena saya masih tinggal di luar Pak. Di Polda Riau hanya 5 menit saya sampai Pak. Akhirnya saya terlambat beberapa hari ini Pak, karena saya pikir ntar lagi, gitu. Ini tuh jauh, kayak gitu. Jadi termasuk ini tadi Pak, slip tongue apa? Slip of tongue ya, gitu ya. Masih menyebut Polda Riau. Nah, untungnya Riau dengan Kepri itu ada Kepulauan Riau dan Riau aja tanpa kepulauan. Jadi kami pikir hubungan kita dengan berbagai media, terutama Batam Pos ini, apa yang sudah terpelihara selama ini bisa berlanjut Pak. Tugas Polda Riau hampir sama dengan tugas Polda lain, cuman Polda Kepri berbeda dengan sama dengan tugas Polda yang lain. Hanya wilayahnya, karakteristiknya berbeda-beda. Kita di sini kepulauan, gitu ya. Tentunya perbedaan ini membawa cara melakukan tugas-tugas operasional kepolisian pasti berbeda-beda. Ya begitu Pak. Oleh karena itu, kami sebagai warga baru juga di Kepulauan Riau ini mencoba memahami karakteristik wilayah kita, terutama dalam memahami penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran maupun hal-hal lain yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Hal yang pokok yang menjadi bagian dari tugas Polda Kepri ini yang sudah diawali dan akan terus juga akan kita lanjutkan adalah memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat kita ini, sehingga semua dinamika masyarakat diharapkan bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tertib. Lain hal lain selain daripada di jarak-jarak singkat atau jarak jangka pendeknya Pak, gitu, kita menyongsong ke tahun 2024 yang semua tahapan ke 2024 itu sudah dimulai juga dari sekarang, baik itu eksekutif maupun legislatif, yang juga harus kita berikan pelayanan kepolisian dengan baik. Nah, ini juga membutuhkan media, kayak gitu ya. Membutuhkan media, salah satu yang terbesar di sini saya pikir adalah Batam Pos. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita awali dengan pertemuan pada pagi siang hari ini. Tentunya apa yang kita hadapi ke depan, terutama dari kami selaku pejabat baru di kepolisian di Polda Kepri ini, kami memohon bantuan dari rekan-rekan Batam Pos untuk bisa memberikan
tempat kepada kami untuk mendukung kami dalam kaitan pelaksanaan tugas kepolisian di tengah-tengah masyarakat, Pak. Nah, begitu, Pak. Kalaupun selama beberapa hari kami di sini ada kurang lebihnya barangkali kurang cepat datang ke Batam Pos, Kami yang kurang cepat lagi. gitu, Pak. Itu saja saya kira Pak Anton yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami berharap di lain waktu pun kita masih bisa ketemu. Nah begitu Pak. Nah, gitu. Saya baru pertama kali di sini. Artinya bertugas di sini. Kalau datang pergi itu ada beberapa kali Pak. Nah, ya, ada beberapa kali. Istilahnya dari Mabes dulu Pak. Saya tugas ke sini, terus balik lagi hanya beberapa hari. Dari Pekanbaru pun pernah juga saya ke sini, pulang lagi. Tapi bertugas secara definitif di Polda Kepri ini selaku anggota kepolisian baru kali ini. Mungkin harapan kami ini juga berkenan Bapak untuk bisa melanjuti agar kami sebagai Batam Pos, grup dari Riau Pos sangat siap untuk berkontribusi Pak. Baik. Untuk membantu Bapak terutama persiapan 2024 Pak. Ini karena kita yakin kalau dari medianya juga ikut membuat suasana sejuk. Saya ingat sekali kemarin Pak Ade, namanya Pak Ade Pak yang di Riau Pos, yang untuk pembukaan perusahaan minyak. Oh iya. KKS ya. KKS ya. Kontrak kerjasama yang pengolahan minyak Pak di Rokan. Bukan. Iya. Nah itu kan sempat ada diskusi Keributan. antara keributan di masyarakatnya. Jadi, Oh iya. Jadi ada diskusi internal antara Polda dengan Riau Pos. Tolong ini kita tidak perlu di blow up. Oh. Kalau ini di blow up dampaknya akan tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi di Riau. Nah saya rasa hal-hal demikian juga bisa kita lakukan di sini. Baik. Tadinya sih kami mengusulkan bagaimana supaya misalnya antara masyarakat Sekepri bisa juga lebih mudah untuk menyampaikan laporan, komunikasi atau apapun itu ke Polda, ke polisi melalui misalnya izin Bapak, misalnya ada di sini kolom gitu. Iya. Halo polisi, halo Pak Kapolda, Iya. halo Pak Tabana, misalnya. Iya. Izin Pak, itu hanya salah satu contoh. Iya. Jawa Pos itu masyarakat boleh memotret masyarakat yang kalau yang dulu yang tidak tertib lalu lintas dikirim ke Polda atau apa, lalu diberikan masyarakat itu diberikan hadiah. Tapi saya rasa yang baik sekarang adalah masyarakat silakan memotret hal yang sudah baik, misalnya dia sudah tertib pakai helm atau sudah pakai safety belt, hal-hal baik di bidang kelalu lintasan dikirim ke Dirlantas misalnya. Nanti foto masyarakat yang baik terbaik setiap minggu kita berikan hadiah kecil-kecil aja Pak, misalnya dispenser atau helm atau apa. Itu saya rasa mungkin bisa kita galakkan untuk supaya masyarakat semakin disiplin berlalu lintas Pak. Karena Kepri ini kan sebenarnya masyarakatnya baik Pak, disiplinnya tinggi. Terima kasih Pak, itu mungkin nanti kami bisa tindak lanjuti dengan mengutus Pak Dirlantas Pak untuk berkomunikasi lebih konkret lagi Pak, teknisnya seperti apa. Kemudian tadi pilihan-pilihan yang mungkin bisa diberikan ke kami, seperti misalnya ada kolom khusus seperti Kolom khusus Pak. Coba nanti kami bicarakan dulu Pak ya. Tapi khusus untuk tadi yang lalu lintas, saya pikir nanti Pak Dirlantas nanti akan berkomunikasi langsung dengan di sini ya Pak ya. Gitu. Dengan Bapak saja langsung atau Siap, bisa dengan bisa saya ya Pak ya. tinggal kami. Gitu ya Pak ya. Untuk mendesain seperti itu kira-kira yang kita pilih nantinya untuk pemerintahan masalah lalu lintas itu seperti apa. Kan begitu Pak ya. Siap Jenderal. Mungkin juga izin Jenderal. Iya. Perlu juga mungkin kita blow up polisi-polisi di daerah Kepri yang jauh dari jangkauan, yang dia mungkin sudah melakukan hal-hal baik, tapi tidak terpublikasi mungkin secara blow up. Misalnya ada polisi yang buka apa itu kan? Perpustakaan itu ya. Nah, ada polisi di Kepri sini yang dia inisiatif pribadi untuk membuka Perpustakaan di daerahnya tugas. Izin sudah di Polsek Rongsa kami sudah ada.
Langsung di belakang bandar. Jadi mengangkat apung. Sisi-sisi humanis yang Iya. dilakukan oleh anggota Polri, Pak Kapolda misalnya. Ada banyak hal kan tugas kepolisian kan sekarang ya. Kalau sekarang kan sangat banyak ya Pak, sangat luas sejak Presiden Jokowi mungkin ya. Tidak hanya keamanan, vaksinasi aja kepolisian paling depan kalau Yes. kita ingat gitu ya. Itu kan sebenarnya kan bukan tugas, tapi sekarang diamanahkan seperti itu. Terus banyak hal-hal lain yang sebenarnya sekarang dikerjakan oleh anggota kepolisian yang itu belum terpublikasi dengan baik, yang sebenarnya banyak sisi-sisi positifnya gitu, sisi humanis yang perlu juga ditonjolkan. Kalau yang Pak Kapolda sampaikan tadi, banyak yang dikerjakan tapi tanpa media banyak orang nggak tahu. Nah, mungkin fungsinya Batam Pos nanti sebagai corongnya untuk menggaungkan apa saja yang sudah dilakukan, sudah diterapkan oleh para anggota di lapangan, yang publik belum tahu. Jadi polisi itu nggak cuma nangkep penjahat aja gitu, tapi melakukan hal-hal lain yang juga sangat penting bagi masyarakat dari sisi sosial. Mungkin juga ada kepolisian yang menggalakkan kesenian di tempat-tempat mereka bertugas yang kita nggak tahu. Misal kalau bicara 2024, kita juga pasti kepolisian lah yang paling berperan, misalnya ngantar. Kalau Kepri ini kan pulau Pak Kapolda ya, ngantar surat suara itu sangat penting ke pulau-pulau, dan yang punya akses itu kan kepolisian. Biasanya itu tugas yang sangat berat, yang sangat penting sebenarnya. Itu yang hal seperti itu bisa kita angkat, kita publikasikan. Nah itu nanti tugasnya Batam Pos lah, membantu Polda Kepri untuk menyampaikan ke publik. Wah, ini juga udah dikerjain sama Polda Kepri. Gitu Pak. Iya, saya kira bagus itu Pak ya. Karena juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang lain sebetulnya, dan bisa dikembangkan di tempat-tempat lain kan gitu ya Pak ya. Kalau misalnya hal yang positif ini tidak terekspos dengan baik, akibatnya kan tidak berkembang ke daerah lain, terkunci di hanya satu tempat, kan gitu ya Pak ya, Pak Jon gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa dibantu nanti. Komisi Tapi mungkin nanti untuk yang lebih konkretnya Pak ya, apa yang mungkin kita bisa sedikit desain dalam kaitan Batam Pos dan Polda Pak, kami nanti akan menunjuk staf kami Pak untuk lebih mengkonkretkan teknisnya. Nanti kita bisa koordinasi dengan Humas misalnya. Humas gitu Pak ya, Humas, kemudian nanti direktorat yang membutuhkan kira-kira yang terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi. Nah, begitu misalnya kalau saya tangkap tadi direktorat Bimas kayak gitu Pak, sehingga nanti bisa lebih konkret gitu ya Pak ya. Siapa? Oke Pak. Betul sekali Pak. Ya. Mungkin begitu pertemuan kita siang hari ini Pak. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf sudah mengganggu itu kinerja dari rekan-rekan di. Nanti kami main-main ke sana ya Pak, kunjungan balasan. Boleh Pak. Polda. Iya, kami sangat terbuka Pak Siap. untuk menerima kehadiran Bapak. Begitu. Cuman Poldanya jauh di luar kota Pak. Melewati. Kalau orang Batam udah biasa. Udah biasa ya. Iya, udah biasa ya. Di Sulut ke Polda jauh berkan. Dekat Pak. Nah, tapi kalaupun Bapak merasakan ini sudah dekat, ya kami juga sangat senang. Artinya Bapak tidak merasakan itu jauh. Kan gitu Pak ya. Siap. Kami juga terima kasih dan Terima kasih. Bapak Ya, sudah berkenan terima kasih. untuk datang ke kantor kami ke Geraha Pena atau Batam Pos Pak. Baik. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Panjang umur. Sama-sama Pak. Dan Amin. tugas Bapak berjalan dengan lancar. Amin, Tugas amin. di Polda Kepri. Amin. Iya Pak. Terima kasih. Berkenan kita foto bersama. Boleh Pak, boleh Pak. Oke ya Pak. Baik, Pak. Izin Pak, dan ini tanda silaturahmi hubungan baik dan persaudaraan. Terima kasih Pak. Izin Pak. Dulu di Kongres. Oke Pak. Responsibilitas, transparansi, berkeadilan, sedia berbakti
negeri. Polri presisi, efektif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri.